Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita lanjutkan materi tentang analisis akuntansi. Kita di video keempat ya, kalau tidak salah. Di video ini kita akan membahas tahap-tahap atau langkah-langkah dalam melakukan analisis akuntansi. Secara umum kita ada 6 langkah atau 6 tahap ya, mulai dari identify principal accounting policies. Jadi mengidentifikasi standar akuntansi utama yang digunakan oleh perusahaan, terus kemudian melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap fleksibilitas standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, kita evaluasi strategi akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan, yang dipakai oleh perusahaan. Kita coba olah gitu ya, kita coba lihat, analisis bagaimana strategi akuntansi itu dijalankan. Terus kemudian yang keempat, kita evaluasi kualitas dari pengungkapan yang sudah diberikan di laporan keuangan. Kita akan bedah, kita akan lihat catatan atas laporan keuangan ya, untuk kemudian kita tarik kesimpulan apakah pengungkapan itu sudah mencukupi, sudah sesuai, sudah mendukung data akuntansi atau data laporan keuangan yang sudah tercantum di baik neraca maupun di laporan laba rugi maupun di arus kas. Terus yang kelima, ini kita lihat yang namanya red flag. Identify potential red flag. Red flag ini adalah satu, namanya juga red flag ya, satu tanda gitu yang kita perlu hati-hati, kita perlu perhatikan. Kalau red flag atau tanda-tanda ini muncul di laporan keuangan perusahaan, maka kita perlu memberikan perhatian lebih ke tanda tersebut, karena itu bisa menjadi indikasi awal bahwa ada ketidakberesan di laporan keuangan. Terus yang keenam, setelah kita ketahui ada red flag, bias akuntansi, ada distorsi akuntansi, baru kemudian kita melakukan yang namanya undo accounting distortion, atau kita netralkan lagi distorsi yang muncul. Nah, masing-masing ini kita akan bahas satu-satu, mulai dari identify principal accounting policy sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, kita mengidentifikasi principal accounting policy ya, kebijakan akuntansi atau standar akuntansi yang dipakai oleh perusahaan yang utama. Nah, ini utama nih apa nih? Apa namanya nih? Parameternya. Nah, yang disebut dengan principal accounting policy itu adalah kebijakan akuntansi yang menjadi kunci estimasi akuntansi, yang menjadi ukuran utama yang sangat berpengaruh kepada bisnis operasional dari perusahaan. Jadi istilahnya standar atau kebijakan akuntansi itu yang menjadi ini nih, critical factors gitu ya, menjadi faktor penting yang menjadi resiko yang signifikan bagi perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau di Garuda Indonesia itu critical factors atau kebijakan akuntansi yang penting, misalnya tentang pencatatan aset gitu ya. Misalnya tentang aset. Kenapa aset? Aset berarti kalau kita ngomongin Garuda itu kan aset terbesarnya adalah pesawat itu sendiri ya, aircraft gitu. Nah, aircraft itu kan dibelinya, kalau pesawat kita tahu kemungkinan besar pakai leasing. Nah, leasing itu kan ada dua, ada leasing capital, ada operating. Masing-masing punya standar sendiri, masing-masing punya pengaturan sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi nih, Garuda ini dia pencatatannya pakai leasing yang mana, capital atau yang operating, lebih mana yang pas digunakan oleh Garuda. Nah, itu kita melihat dari kebijakan akuntansi utama yang berpengaruh kepada perusahaan, terus kemudian kita lihat sampai ke detail opsi-opsi saja yang bisa diambil oleh perusahaan terkait dengan standar akuntansi yang tadi berpengaruh kepada operasional perusahaan tadi. Atau misalnya kalau kita ngomongin waskita, misalnya waskita karya ya, contoh yang satunya. Mungkin kebijakan akuntansi yang berpengaruh itu adalah revenue recognition ya, karena kalau kita lihat detail dari industri atau perusahaan konstruksi itu kan
rata-rata pengakuan pendapatannya itu tidak bisa diidentifikasi dengan misalnya tutup tahun kemudian harus dihitung gitu, karena konstruksi ini kan multi years biasanya ya, bisa jadi 2 atau 3 tahun. Dan juga kadang industri konstruksi atau satu konstruksi itu tidak dibangun sendirian oleh satu perusahaan konstruksi. Misalnya waskita nggak sendirian, dia kongsian gitu ya, bikin joint venture, bikin joint corporation gitu dengan perusahaan konstruksi lain. Nah itu gimana itu mengakui revenue-nya? Termasuk juga sebenarnya cost recognition sih ya. Nah itu yang disebut dengan principal accounting policy. Jadi ini misalnya saya tulis ya, revenue recognition. Nah ini kalian harus bisa pahami ini. Kalian harus bisa temukan ini. Di dalam perusahaan itu apa key policy, accounting standar yang utama bagi perusahaan yang berpengaruh kepada operasional perusahaan. Nah itu pasti ada tuh, setiap perusahaan pasti mempunyai ciri khas ini, karena ini juga sejalan dengan ketentuan IFRS ya, ketentuan standar board yang dia itu harus memberikan atau dia itu mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi critical accounting estimates. Jadi estimasi akuntansi yang penting yang berpengaruh kepada bisnis operasional perusahaan itu harus ditulis, diungkapkan, dicatat gitu. Berikutnya yang kedua, lakukan assessment ya, lakukan evaluasi, lakukan penilaian terhadap accounting flexibility, terhadap fleksibilitas dari standar akuntansi yang tadi, yang standar akuntansi utama yang berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi makin fleksibel standar akuntansi yang dipilih oleh managers, oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan, maka kemungkinan bias itu juga semakin besar. Kalau kemungkinan bias semakin besar, kita sebagai analis harus hati-hati. Nah itu nomor 2 ya. Jadi kita lakukan evaluasi terhadap accounting flexibility. Kita sertakan contoh, misalnya nih tadi Garuda Indonesia kan main principle accountingnya, prinsip atau standar akuntansi utamanya kan dalam hal pencatatan aset. Yang kita tahu aset itu bisa dicatat karena asetnya tuh leasing ya, pesawat itu dibeli dengan leasing, bisa dengan capital lease, bisa dengan operating lease. Nah ini memang kan ada syarat-syarat ya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, semakin syarat dan ketentuan dalam pengklasifikasian apakah pesawat yang dibeli itu termasuk capital lease atau operating lease, nah makin fleksibel, ini kemudian kita juga makin berhati-hati, makin kita sebagai analis harus melihat detail tentang kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita evaluasi strategi akuntansi tadi. Kita coba cari tahu ya, kita coba analisis, kita coba explore kenapa misalnya manajemen itu memilih satu metode akuntansi tertentu. Misalnya kenapa dia memilih leasing pesawatnya dengan operating lease, tidak dengan capital lease misalnya. Nah kita coba perkirakan nih apa ya isu yang menyertai atau isu yang menjadi latar belakang dari dipilihnya standar akuntansi itu tadi. Apakah memang itu bagian dari upaya manajer BOD untuk mengkomunikasikan atau ingin memperlihatkan bisnis reality untuk memberitahu kepada stakeholder ya, kepada pembaca laporan keuangan tentang bisnis perusahaan, situasi yang dihadapi perusahaan, realitas dari bisnis perusahaan gitu ya. Kalau di sini disebutnya adalah economic information, atau malah justru sebaliknya, manajemen itu menggunakan strategi standar akuntansi tersebut untuk menyembunyikan kinerjanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di assessment terhadap
accounting strategy ini, evaluasi terhadap strategi ini, coba kita lihat acuannya sebagai berikut. Misalnya kita komparasikan nih, kita coba cek dengan industri peers. Industri peers itu kompetitor ya, perusahaan sejenis di industri yang sama. Nah, ini kita bisa jadikan benchmark atau tandingan gitu ya, atau acuan apakah praktek yang sama ini memang dilakukan oleh semua player, semua perusahaan dalam industri yang sama. Nah, kalau memang itu dilakukan oleh banyak players, oleh banyak perusahaan dalam industri tersebut, maka mungkin itu memang praktek yang normal, atau itu satu kebijakan, bukan kebijakan, itu strategi umum yang memang sedang dijalankan oleh perusahaan di industri tersebut. Nah, bisa juga misalnya kita tadi ya, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap strategi akuntansi, memang melihat ini disebabkan oleh motif insentif nih dari managers untuk dia berusaha melakukan manajemen earnings gitu, melakukan pengelolaan terhadap pendapatan, terhadap laba juga ya. Apakah kemudian dia mau menampilkan laba itu seolah-olah lebih besar untuk periode berjalan, atau sebaliknya dia mau menggeser pendapatan itu atau earnings itu ke periode berikutnya biar pendapatan untuk tahun sekarang atau periode pelaporan sekarang itu tidak terlalu tinggi. Atau bisa juga strategi yang diadopsi oleh perusahaan, strategi akuntansi tertentu itu memang karena perubahan kebijakan dan estimasi lah ya, berarti kalau kita ngomongin standar akuntansi, dan memang ada alasan yang cukup untuk itu, ada latar belakang yang masuk akal untuk itu. Jadi di sini ada alasan yang cukup kuat. Nah, gimana kita ngecek atau gimana ngukur alasan itu cukup kuat, nanti kita bahas di langkah berikutnya, di mana kita harus melihat di catatan atas laporan keuangan di CALK, apakah pembahasan atau apakah detail informasi yang diberikan terhadap satu standar akuntansi yang dipakai oleh perusahaan itu cukup membuat kita sebagai analis yakin bahwa memang itulah kejadian sebenarnya yang dialami atau sedang dibuat strategi oleh perusahaan gitu ya. Terus kemudian yang keempat, nah, apakah transaksi standar akuntansi yang dipakai untuk mencatat transaksi perusahaan itu memang sengaja distrukturkan, sengaja diskemakan untuk mencapai tujuan akuntansi tertentu. Nah, misalnya ketika perusahaan memilih mencatat leasing tadi dengan operating lease, apakah memang tujuan akuntansinya adalah biar tidak muncul aset dan tidak muncul kewajiban sebagaimana yang harus dilakukan kalau leasing itu dicatat sebagai capital lease. Nah, itu kita harus sampai ke sana untuk melihatnya. Nah, nanti dari situ bergulir lagi pertanyaan berikutnya, kenapa perusahaan kok tidak mau mencatat liabilities dan aset gitu, dan kemudian cenderung untuk memilih operating lease dalam hal ini, dimana kalau operating lease itu kan nanti hanya akan muncul beban di laporan laba rugi. Nah, apa yang dituju di sana? Itu langkah yang perlu kita perhatikan, atau latar belakang yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan evaluasi atas strategi akuntansi atau standar akuntansi yang tadi dipilih oleh perusahaan.